Kameramen. Supeng kenapa? Ayo. Ini supeng ini. Kenapa dia? Apa yang dibawanya? Jangan. Kameramen. Kenapa dia masih terluka? Apa yang dibawanya? Jangan dia ini. Awas, jangan sampai dia. Kemana arahnya? Jangan dia ingin menemui bos preman yang ingin menyembuhkan dia. Tapi apa yang dibawanya tadi? Aku lihat ada seperti bungkusan entah apa yang dibawanya. Awas ini. Nampaknya dia masih terluka. Dia memaki-maki Bang. Jangan dia ingin menemui bos preman yang katanya bisa menyembuhkan dia. Kemana? Tapi dia menuju ke tengah hutan. Kita ikut ke hutan. Kemana? Ini supeng. Dia masih memegangi dadanya. Kita ikut kemana dia? Hati-hati. Dia nampaknya gitu ke sini. Hati-hati teman-teman. Kita lihat kenapa dia berada di sini. Apakah dia menunggu bos preman yang katanya ingin bisa menyembuhkan dia itu? Tapi apa yang dibawanya kita tidak tahu. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai dia mengetahui kemana dia. Apa yang dibawanya kita tidak tahu. Dia masih memaki-maki Bang. Ini karena dia masih memaki-maki Bang. Biarkan saja. Dia terluka parah, bukannya sadar. Dia masih memaki-maki, bukannya sadar, tapi dia malah memaki-maki Bang. Tapi aku penasaran apa sebenarnya yang dibawanya. Jangan-jangan barang tersebut sengaja yang diperintahkan dari bos preman yang katanya bisa menyembuhkan dia. Hati-hati kameramen, jangan sampai dia kameramen. Hati-hati, mau kemana dia? Kita ikuti saja dulu. Hati-hati kameramen. Jangan sampai dia mengetahui kita. Aku penasaran, jangan-jangan dia memang mencari tempat bos preman yang katanya bisa menyembuhkan. Ayo kameramen, kita ikuti kameramen. Hati-hati kameramen. Dia menuju suatu tempat. Kita ikuti saja. Tapi aku penasaran apa sebenarnya yang dibawanya. Ayo teman-teman, kita ikuti. Nampaknya dia tersandar. Nampaknya dia masih belum bisa pulih dengan sempurna. Tapi kenapa dia berada di tengah hutan ini? Karena aku yakin dia ini ingin menemui bos preman katanya yang bisa menyembuhkan dia. Tapi kenapa dia seorang diri? Aku yakin dia tidak mungkin seorang diri. Tapi aku penasaran sekali apa sebenarnya yang dibawanya. Bungkusan plastik putih yang dibawanya itu, apakah itu alat untuk penyembuhan dia? Tapi di mana bos preman ini? Kenapa belum nampak? Kenapa dia cuma sendiri? Ayo sini Pak, kita perhatikan sebenarnya apa. Dengan siapa dia? Dia masih nampak terluka parah nampaknya. Ya, biarkan saja. Karena aku yakin ya, dia ini tidak akan bisa sembuh tanpa meminum madu banggai. Ya, tapi apa yang dibawanya bungkusan putih tadi? Apakah itu yang sengaja diminta dari bos preman katanya yang bisa menyembuhkan dia? Dia nampaknya kelelahan di tengah hutan ini. Mungkin dia sudah berjalan berhari-hari ingin menemui bos preman ini. Lebih baik kita datangi saja. Ayo. Assalamualaikum. Sedang apa kau di sini Supeng? Hah? Apa yang kau bawa ini Supeng? Hah? Kenapa? Kau ingin menemui bos preman yang kata kau yang bisa menyembuhkan kau, yang bisa mengobati semua. Hah? Aku disuruh mengambil obat ini, Ki. Oh, disuruh mengambil obat. Siapa tahu bisa menyembuhkannya. Aku sudah sampaikan kepadamu Supeng. Tidak ada yang bisa menyembuhkan itu selain madu Banggai Lampung. Memang betul, Ki ya. Tapi aku sudah mencoba meminta dengan spiritual lainnya, tapi tidak pernah diberi, Ki. Yang ada malah pukulan yang aku terima. Karena apa Supeng? Itu salah satu pesan dari Banggai Lampung. Jangan sampai setetes madu pun sampai ke tubuh kalian, baik Janggar ataupun kau Supeng. Karena permintaan dari Banggai, segeralah kalian bertobat kalau kalian ingin selamat.
Suruh bertobat. Hah? Suruh bertobat. Tapi ini, dari mana kau mendapatkan ini Supeng? Kenapa? Hah? Apakah ini yang diperintahkan dari bos preman Ya. yang kalian ingin datangkan katanya bisa mengobati dan Asal kau tahu Ki ya. Aku disuruh ngambil susu kambing. susu kambing? Ya, yang masih perawan. Ya. Susu kambing yang masih perawan. Kau tahu kan, yang namanya binatang kalau masih perawan belum ada susunya. Tapi ini aku memaksa memerasnya Ki. Tahu kau? Itulah obat satu-satunya katanya Ki. Tahu? Oh, jadi susu kambing yang masih perawan. Ya. Aki baru mendengar ini Supeng. Aki baru mendengar bahwa ada susu kambing yang masih Ya. perawan. Kalau mudah ngambilnya Ki, itu namanya bukan obat Ki. Tahu? Oh, di mana kau mendapatkan susu kambing yang masih perawan? Ini di belakang rumah Tukiman. Oh, di belakang rumah Tukiman. Ya. Jangan-jangan ini bukan perawan lagi Supeng. Ini diembat dari anaknya Tukiman. Ini masih Yang bernama susu Johan. perawan. Susu perawan, asal kau tahu. Hah? Lagi sedang apa kau ada di sini? Aku sengaja mengintai kau. Kemana arah tujuanmu? Tapi Supeng, apakah tidak terketuk hatimu dengan suara ajan kumandang ini Supeng? Ha? Hai, Ki. Ajan kumandang ini memanggil kita, mengingatkan kita kepada yang Maha Kuasa, dan agar supaya kita sadar. Bilang saja kau mengikuti aku dan mau mentertawakan aku dengan keadaanku seperti ini. Iya kan? Aku sebenarnya ikut perhatiin Supeng, perhatiin sekali Supeng. Sedih sebenarnya. Sudah, aku tidak butuh perhatian dari kau, ya. Asal kau tahu. Kau sudah mendengar kabar Janggar? Dia setelah akik terapi keluar kecap dari mulutnya. Pantas saja dia tidak pernah berhenti keluar dari kecapnya itu, Ki. Asal kau. Bahkan- Berarti kau pelakunya. Akik Hah? bantu terapi. Akik sampaikan bahwa Akik bisa menyembuhkan, menghilangkan rasa sakit dari sekarang sampai kiamat. Tapi dia tuh sakit terus Ki, asal kau tahu. Dan saat ini Hah? apa yang disampaikan dari Briho dan Ateng serta Jambi katanya bos Janggar dibawa pergi ke sebuah gunung untuk penyembuhan total katanya. Iya. Tapi sampai sekarang Ki, aku dengar kabar belum ada kabar-kabar tentang Jangkar yang sehat Ki. Oh, Bahkan lebih parah asal kau tahu. ya karena Akik suruh galikan kubur supaya sembuh Janggar itu, sembuh dari muka bumi ini. Agak bicara Ki ya. Hah? Mentang-mentang kami seperti ini, kalian puas tertawa. Hah? Oh, Akik tidak tertawa. Nah, Supeng, apakah tidak terketuk hatimu, Supeng? Kau dalam keadaan terluka, suara ajan berkumandang, suara dari sana ajan berkumandang, sampai ke tengah hutan ini, ingin mengetuk hati manusia bahwa kita ini ciptaan hamba, hamba yang lemah yang harusnya bersujud kepada yang Maha Kuasa. Apakah kau tidak sadar, Supeng? Hah? Kau dengar lagi, Ya. mungkin sebentar lagi, suara Kiai Khatib atau Kiai Ajir yang akan mengandangkan ajan. Berarti jangan banyak ngomong. Dadaku semakin sesak mendengar kau bicara. Oh, Tahu? dadamu semakin sesak Ya. melihat Kiselamat hadir di tengah hutan ini. Tidak usah takut, Supeng. Kiselamat bukan malaikat maut yang mencabut nyawamu. Akik bahkan bisa membantumu. Sebelum Membantu kau bertemu apa? dengan bos preman, Membantu apa? Apa yang bisa kau bantu? menyembuhkan kau. Seperti Janggar, bagaimana? Hah? Tidak. Aku tidak mau seperti itu lagi Ki. Ya, aku yang ingin aku sembuh Ki, bukan tambah penyakit, tahu bukan gak? tambah penyakit. Ya. Kau ingin sembuh. Aku mau sembuh. Oh, hati-hati kameramen, jangan-jangan di sana ada jam gitu. Lebih baik dari sini saja kameramen. Karena nanti takutnya ada serangan dari bos preman yang katanya ingin ditemuinya. Kenapa? Kau takut? Kau sudah kena teror? Hah? Supeng, setiap hari siapa yang memberitahu sampai Tesen, Jabrik, semua tuh Alek turun gunung semua hanya untuk mencarikan madu untuk kau. Ya, itu asal kau tahu ya. Hah? Bahkan yang paling sakti pun akan datang membantu kami, tahu? Justru itu makanya Akik mengikuti kau dari jangan-jangan kau di hutan, jangan-jangan orang sakti yang ada di hutan ini sengaja sudah kau. Sebaiknya tidak usah mengikuti Oh. aku lagi. Aku tidak akan mengikutimu, Supeng. Ayo Kau kau jangan ikuti aku lagi. Hah? Aku tidak akan. Pergi kau Ki. Oh, pergi. Pergi. Oh, aku ingin mengikutimu. Sampai di mana kekuatanmu supaya bertahan? Ayo kameramen, biarkan saja. Jangan-jangan memang benar ada bos preman ataupun yang bisa menyembuhkannya katanya. Ayo kita penasaran. Jangan-jangan dia sengaja ingin menemui. Karena mungkin dia pedih mendengar suara ajan dari sini. Tapi di mana bos? Mana bos preman itu, Supeng? Aku mengikuti kau sampai aku bertemu dengan yang kau katakan bos preman yang paling hebat. Apa kau masih mengikuti aku Ki? Hah? Aku ingin memastikan kematianmu, Supeng. Ingat, aku tidak akan pernah mati, tahu kau? Hah? Itulah kesombongan, Supeng.
Seharusnya kau sadar sudah keadaan seperti ini. Apalagi di saat ajan berkumandang seperti ini, harusnya hatimu diketuk, Supeng. Jangan banyak bicara kau. Kau masih ingin menyerang, Supeng? Kau masih ingin melawan? Aku bisa saja menghabisimu di sini, Supeng. Walaupun aku seperti ini, Ki, ya, jangan kau kira aku tidak akan pernah menyerangmu. Iya. Supeng. Aku muak melihat kau di sini, Ki. Tahu kau? Kau tahu. Kau pergi, Ki. Kau pergi. Aku Ya. akan pergi setelah kau sembuh. Iya, kita enak bertempur. Sembuh. Kalau kau seperti ini, aku tidak tega menghajar kau. Hanya madu Bang Riki yang bisa menyembuhkan lukaku ini, Ki. Tahu? Hah? Tapi ada solusi lain. Aku sampaikan kepada Jangga. Sebelum meminum madu bangkai, Aki bisa membantu kau terapi melancarkan darah. Apa kau yakin, Ki? Hah? Aku sangat yakin, Supeng. Buktinya Jangga sampai saat ini tidak nampak lagi. Mungkin dia sudah sembuh. Kalau tidak, dia sudah tewas. Tidak bicara Ki, ya. Janggar tidak selemah itu, Ki. Tidak mudah dengan dia. Tapi Seperti itu, tahu Supeng, seingat Aki, ketika dia habis Aki terapi di Gubuk Selamat, dia terkapar di jembatan Sungai Air Rilau. Dan di situ ditemukan dari Mahesa dan Perdi, langsung dibawanya ke Gunung Tenggang menemui Kiai Japar. Ternyata Tapi kau yang membuat taunya. Janggar seperti itu, ya. Memang Aki Selamat. Memang Ki Selamat yang membuat Janggar semakin parah. Tapi tunggu, Ki, ya. Kalau kami sudah sembuh, tanggung sendiri kau. Ki. Tidak usah kau ancam-ancam Ki Kenapa? Selamat. Hah? Bisa saja aku menghabisimu di sini, Supeng. Lakukan, Ki. Oh, kurang ajar. Masih melawan. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Jangan sombong, Supeng. Aki ini manusia normal. Aki masih ada batas kesabaran. Tapi kalau kau memaksa Ki Selamat untuk menghabisimu di sini, jangan salahkan Ki Selamat. Kalau kau berani, jangan tunggu aku lemah seperti ini. Tunggu aku sehat nanti, Ki. Justru itu Aki mengikutimu. Aki ingin bertemu yang katanya kalian ingin mendatangkan bos preman yang ada berasal dari hutan penuh dengan karet katanya. Hah, Asal kau tahu, ya. Kalian tidak akan pernah mampu buat menghadapinya, Ki. Tahu kau? Hah? Supeng, kau bukannya sadar dulu ketika ada pendekar bisu, tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Tapi apa? Setelah kalian menyiksa Bangkai 11 hari, apa buktinya balasannya? Ini adalah teguran, Supeng. Asal kau tahu, ya. Yang ini jauh lebih sakti dari pendekar bisu. 1000 pendekar bisu pun masih di bawah dia. Oh, asal kau jadi tahu. ini Aki pernah mendengar dari apa yang disampaikan dari Mahesa. Ini rajanya preman Ya, katanya. itu kau tahu. Oh, tapi Aki penasaran sekali. Kemarin Aki intai, dia ingin menjemput Mahesa ingin menjemput bos preman, tapi ketika mengetahui Ki Selamat mengintai, dia batalkan, dia telepon bos Perdi. Dan saat ini kau pun berada di sini, walaupun kau terhuyung-huyung, masih kau ingin temui. Di mana saat ini bos preman tersebut? Hah? Kau penasaran? Aku sangat penasaran karena apa yang Aki dapatkan bahwa salah satu orang menyampaikan bahwa sudah ada yang mendatangi Padepokan Bangkai Lampung katanya. Dia memakai peci, tapi Aki tetap berhusnul, tetap berprasangka baik. Jangan-jangan itu saudara yang sudah lama tidak mengunjungi Padepokan Bangkai Lampung. Aki tetap berprasangka baik. Ingat, Ki, ya. Sebelum kami sembuh, teror-meneror akan selalu mendatangi kalian. Tahu? Bahkan Gubuk Ki Selamat pun pernah dibakar. Kalau bisa kau juga sekalian dibakar. Tahu? Oh, Hah? ucapanmu tidak beda jauh dengan Tesan. Kalau matahari tidak terbit besok pagi kau masih Ya. berada di sini, Ki, Gubuk kau akan tertimbun tanah, akan kami bakar dengan kaunya. Ucapanmu sama, jangan-jangan kau memang Ya, kami mau membakar kubu-kubu kau itu. tidak Kenapa? usah tinggikan nanti bicara kamu. Bisa saja aku menghabisimu, Supeng. Kau jalan sudah tertati saja, kau masih sombong, Supeng. Apalagi kau sehat. Ki, ya. Tidak ada kata baik-baik dalam diriku terhadap kalian. Ya. Kalian itu sudah aku anggap seperti musuh bebuyutanku. Jangan sampai susu kambing perawan ini sampai ke tangan bos preman. Aki jangan-jangan berpikir ini akan diadakan ritual. Ini aku susah payah, Ki. Ya, ngambil susu perawan tukiman. Oh. Asal kau tahu. Susu perawan Kambing tukiman. Karena Aki yakin setiap kambing perawan tidak akan mengeluarkan susu. Jangan-jangan itu diembat dari Johan.
Justru yang susah itu Ki. Yang susah didapat itu yang Oh. paling mujarab. Oh, Asal kau berarti kalian susah mendapatkan madu banggai, itulah yang paling mujarab berarti. Ya. Karena Aki hanya menjalankan perintah dan amanat dari banggai. Oke, selamat. Jangan sampai madu serbuk sampai ke tubuh dari Supeng dan Janggar. Apabila perlu, taburkan garam ke tubuhnya katanya. Biar sekalian katanya, tik katanya. Aku cuma minta sedikit madu Ki. Sedikit saja madu itu. Benar kau, tapi kau bertobat bagaimana? Kalau masalah tobat itu urusan nanti Ki. Yang penting aku bisa Oh, sembuh. urusan nanti. Berarti madu. Madu urusan nanti. Kau diajak bertobat masih susah tapi kau memaksa madu, Supeng. Memang kau manusia. Hatimu terbuat dari batu apa, Supeng? Jangan-jangan. Ajar kau Ki. Iya. Supeng, kau masih terluka parah, masih ingin melawan Kiselamat. Lebih baik kau datangi Padepokan Banggai Lampung, kau bersujud minta ampun, dan kau katakan bahwa aku tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah aku lakukan selama ini. Apa aku tidak salah dengar? Apa yang aku sampaikan? Kau datangi Padepokan Banggai Lampung, kau memohon minta ampun, meminta maaf, serta minta obati, dan kau berjanji tidak akan mengulangi apa yang sudah kalian lakukan. Asal kau tahu ya, aku bahkan dengan Janggar sudah pernah mengemis. Asal kau tahu. Mengemis kau katakan. Ya, tapi tidak pernah diberi. Tapi Banggai bukan orang bodoh. Dia bisa membaca isi hatimu. Kalian hanya berpura-pura mengemis. Kami Tetapi tidak pura-pura Ki. Asal kau tahu ya. Asal bisa sembuh, apapun yang kalian bicarakan akan kami ikuti Ki. Ya, tetapi Banggai kan hanya meminta, tinggalkanlah semua perilaku kalian, apa yang selama ini membuat masyarakat sakit atas perilaku kalian. Tapi kalian apa yang kalian? Itu urusan nanti. Itu urusan nanti. Ki ya. Asal kami bisa sembuh, akan kami lakukan apapun yang kalian mau. Itulah kesombongan, Supeng. Tidak usah kau tinggi-tinggi nada bicara di hadapan Kiselamat. Kau masih terluka parah. Bisa saja Aki menggantungmu di pohon. Sebaiknya kau pergi Ki. Jangan ikuti aku lagi Ki. Aku akan tetap kau. Di mana bos preman tersebut? Kau jangan ikuti aku lagi Ki ya. Baiklah. Tapi jangan kau bawa-bawa bos preman. Hah? Biarkan kameramen. Kita ikuti saja. Di mana? Tertawa lagi Kau tidak mungkin bisa menemui bos preman tersebut. Karena tempat ini tidak mungkin dimasuki dari bos preman. Karena Aki yakin bos preman itu bukan orang hutan. Dia orang yang biasa untuk bertempur di medan yang nyata, bukan di medan yang gaib seperti ini. Mau di medan gaib, mau di kota, mau di kali, mau di apa, akan kami tempur Ki. Tahu kau? Hah? Kau masih ingin bertempur? Ya. Keadaanmu sudah seperti ini, kau masih ingin bertempur, Supeng? Bukan keadaanku seperti ini Ki ya. Jangankan keadaanku seperti ini ya. Tunggu aku sehat nanti. Tunggu sehat. Ya. Aku tidak akan membiarkan kau sehat. Ah! Kau pengajar. Kau masih mengancam-ancam Kiselamat apabila sehat, ha? Kau masih mengancam-ancam Kiselamat apabila sehat ingin menghabisi Kiselamat. Bila kau berani, jangan seperti ini Ki. Ah. Banyak bicara kau. Jangan tunggu aku seperti luka seperti ini Ki. Tunggu aku sehat Ki. Baik Ki. Bila kau rindu ingin bertarung denganku ya, berikan aku madu itu dikit. Pasti aku akan sembuh dan Supeng. aku akan bertarung dengan kau. Kiselamat ini bukan pecundang seperti kalian. Ketika tumbang kalian mengemis meminta obat dan penyembuhan. Kiselamat ini petarung sejati. Aki tidak akan menghabisimu dalam keadaan terluka seperti Ya, ini. makanya berikan aku madu biar aku sembuh, biar bisa bertarung dengan kau kembali Ki. Kau tahu apa yang ingin Aki lakukan ketika kau seperti ini? Apa? Aki hanya ingin tertawa sepuas-puasnya. Orang yang meresahkan masyarakat, yang merampas harta masyarakat. Kau buat sudah terjadi seperti ini, seperti ayam sayur menunggu kedatangan bos preman. Jaga bicara Ki ya. Walaupun aku terluka seperti ini Ki, aku bukan orang yang penakut, asal kau tahu ya. Hah? Aku tahu, Supeng. Jangan, kau bukan orang penakut. Aki pernah melihat ada orang jam 2 malam menelusuri Sungai Rupit dan Sungai Lubuk Serip. Ternyata itu antek-antek kau untuk menangkap ular yang besar di situ, ular siluman. Ya. Itu memang timku. Kenapa? Oh, jadi Aki paham kau bukan orang penakut. Tapi apabila keadaanmu seperti ini, Supeng, lebih baik kau sadar. Ingat, Kiai Ajeng sudah memanggil dengan ajan. Kiai Sadar. Ubat sudah memanggil dengan ajan. Kiai
Said sudah memanggil dengan ajan, tapi kau tidak pernah sadar. Oke, kau juga. Aku tidak akan pernah ikut apa kata mereka itu. Apalagi dengan kata-kata kau. Hah? Memang kau memang biadab, Supeng. Kau memang terlalu sombong. Kenapa? Seandainya membunuh manusia itu tidak berdosa, kau sudah kau habisi, Supeng. Tapi sayang sekali, Supeng, ya. Membunuh manusia itu apapun dalilnya, itu tetap dosa. Ki, kalau kau mau bunuh aku sekarang, Ki. Tapi percuma, tidak akan pernah mampu kau, tahu? Oh, Hah? sombong sekali kau. Kau kita tidak mampu. Ya. Kurang ajar, ha? Ampun, Ki. Ampun. Kau katakan aku tidak mampu membunuhmu. Aku bukan manusia kejam, Supeng. Aku memberimu hidup untuk apa? Agar kau bisa melihat cahaya kehidupan dari detik ini ke depan untuk bisa merubah Ki, ya. cara Kau hidup. tahu. Mau sampai kapanpun, yang namanya Rel Lampung dan tim Rel Lampung itu sudah menjadi musuh bebuyutanku. Asal kau tahu. Keadaan Hah? semua seperti ini, kau masih memikirkan musuh, Supeng. Kau masih memikirkan dendam. Sampai kapan hatimu bisa diketuk, Supeng? Sampai kalian itu dan tim-tim Rel Lampung yang namanya Rel Lampung itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tahu kau? Apa kau katakan? Sampai tidak lagi di mana? Kurang ajar kau. Kau masih saja sombong, Supeng. Sampai kapan kau akan seperti ini? Jangan Kau kau sudah patahkan lagi kakiku. Ki. Keadaanku saja sudah seperti ini, jalan saja Kau susah. sudah 8 hari. Bahkan sempat tubuhmu keluar belatung, kata Briho. Hei Ki, aku saja sudah lupa Ki. Kau bisa mengingatnya. Sampai Sudah sekian 8 hari. Bahkan Briho mengatakan sempat keluar belatung karena hantaman pukulan dari Bangkai Lampung. Ya, betul itu. Ki. Makanya Tapi aku bukannya bilang, sadar kau, Supeng. sadar. Kau bilang sadar Ki. Aku tidak akan pernah sadar Ki. Tahu? Hah? Kau tidak. Aku akan sadar, tapi ada syaratnya. Apa sadar? Hah? Kalian jangan ikut campur lagi urusan kami. Jangan Sudah campur. cukup. Kau akan sadar, tapi ada syaratnya. Ya. Supeng, sampaikan kepada kau. Kenapa? Hah? Yang namanya bertobat, sadar, tidak ada alasan ini dan itu, timbullah dari hati, Supeng. Kenapa? Hah? Aku bukan macam kalian yang lemah. Tahu? Ajak. Kau masih meninggikan bicaramu di hadapan Kiselamat. Sudah keadaan seperti ini. Pantas saja Bangkai Lampung tidak mau memberikan setetes madu buat kau, Supeng. Kau masih menebak dendam. Sampai kapan dendam di hatimu hilang, Supeng? Sampai Sudah kapan? aku bilang ya, sampai Rel Lampung itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, tahu kau? Maksud kau tewas? Ya. Kau ulangi sekali lagi. Maksud Tewas. Kurang ajar kau, ha? Kurang ajar kau. Jangan kau ungkit-ungkit, kau ucapkan Bangkai Lampung sampai tewas ataupun sampai kiamat. Kalian tidak akan pernah bertobat. Ingat, Supeng, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, ada kehidupan abadi yang akan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan. Makanya itu kehidupan dunia ini hanya sementara Ki. Makanya kita manfaatkan sepuas-puasnya Ki, tahu kau? Hah? Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Memang susah kalau berbicara dengan orang yang otak dan pikirannya sudah dikuasai dari hawa nafsu. Yang ada hanya duniawi. Bagaimana caranya menggenggam dunia ini dengan harta, menggenggam dunia ini dengan wanita. Itu yang tujuan. ada di otakmu, Supeng. Itu memang tujuan kami. Kenapa? Tapi keadaanmu terluka parah seperti ini, kau masih memikirkan itu. Momo itu tidak akan kau bawa ke lubang kubur, Supeng. Tapi nikmat Ki. Oh, Ya, kau hanya asal kau mengejar tahu. nikmat duniawi. Ya. Mumpung kita masih hidup Ki. Asal kau tahu. Kalau kita sudah tidak ada lagi, apa yang mesti kita banggakan? Supeng, hidup itu seharusnya kita manfaatkan untuk berguna bagi orang lain. Bukan untuk kemewahan, bukan untuk kebanggaan dirimu sendiri, Supeng. Pikirkan nasib orang Yang lain. dipikirkan itu diri Tunggu dia sendiri. sedikit ada Kenapa? bicara. Kuret. Kau masih saja keras kepala, Supeng. Kau memang membuat darah Kiselamat mendidih. Aja. Aku sudah sampaikan kepadamu, Supeng. Bisa saja aku menghabisimu, Supeng. Karena niatmu waktu itu apa? Ingin menghabisi Bangkai Lampung. Aki melihat dengan mata kepala Kiselamat sendiri bahwa kau menghantam dengan batu besar, tapi itu tidak sampai dengan kepalanya Bangkai Lampung. Di sungai yang di pinggirnya ada bukit Karena terjal. aku masih ragu-ragu karena aku masih kasihan dengan dia Ki. Tahu? Oh, kasihan. Ya. Aku masih kasihan dengan dia. Itulah orang sombong. Padahal kau tidak bisa menyentuh tubuh dari Bangkai Lampung karena tubuh Bangkai Lampung ketika itu dijaga hanya 1 jengkal dari tubuhnya. Tidak ada yang bisa mendekat. Bahkan Kiselamat pun hanya bisa mengucapkan salam ketika Aki bertemu di sungai. Ya, itu karena kau lemah, tidak bisa mendekatinya, Oh, tahu karena kau? Aki lemah. Ya. Memang Aki lemah, Hah? tapi tidak sama. Kurang aja kau, Supeng. Kau memang sombong menjadi manusia, Supeng. Ya. Aku peringatkan kepada kau, Supeng. Keadaanmu sudah terluka parah. Jangan kau
mengikuti jejak dari pendekar bisu. Apakah kau ingat bagaimana salah satu dari pendekar bisu yang Aki sekap saat ini? Hah? Iya. Kelandutannya yang membatu sudah Aki kubur dan palanya Aki buat kami telur. sudah tidak butuh lagi pendekar bisu Ki, asal kau tahu. Aki tahu kenapa? Karena dia sudah tidak berguna. Kenapa? Karena dia sudah sakaratul maut. Bahkan yang Itu tidak kau memakai tahu. tongkat tahu kau. Falkunnya, kelandutannya sudah Aki buat betetan, Pantas saja dia selama ini sudah tidak pernah bernafsu lagi Ki. membeku. Ternyata sudah membeku. Dan dia ternyata mengambil ilmu Uyut Notorogo. Pantas Ki. Kelandutannya panjang, tapi tidak berguna. Serah kamu bilang apa Ki ya. Mau tidak berguna mau apa, yang penting punya saya masih berguna Ki. Oh, tapi hidupmu tidak berguna, Supeng. Hidupmu hanya bisa menyakiti hati orang lain. Kau lihat, dengan batukmu Aki tahu, dadamu sesak, napasmu Sangat susah. sesak sekali Ki. Kau tahu sengal-sengal seperti ikan seluang kena lanet, gini-gini lah, jangan. Bahkan lebih parah Ki. Kalau siang saya seperti ini, apalagi kalau malam Ki, lebih parah Ki. Ya karena kau cari gua momo di sana. Kau, kalau malam mungkin kau sedikit tambah parah. Kenapa? Kau tidak bisa jauh dari gua momo, pulang aja. Itu Udah. Kau jangan coba-coba membodohi kiselamat. hentikan Ki, menyakitiku Ki. Hentikan Ki. Nah, ternyata di sini ada buah cempoka, Supeng. Buah ini, Supeng, sangat bagus sekali untuk pengobatanmu, Supeng. Buah cempoka ini. Itu buat obat mata Ki, asal kau tahu. Ini pun bisa, Supeng. Apabila dicampur dengan rendaman air tubraka, kau tidak akan pernah merasakan sakit lagi, Supeng. Iya, yang ada langsung mati aku Ki, tahu kau ya. Aku cuma percaya dengan madunya Rai Lampung itu Ki, asal kau tahu. Dan itu tidak akan pernah sampai ke tubuhmu, Supeng. Kalau kau tidak bertobat, ini lebih baik, Supeng. Kau rendam dengan air tubraka, kau makan satu butir, Aki jamin setelah matahari terbit, kau tidak akan pernah merasakan sakit lagi, bahkan sampai Kenapa kiamat. enggak sekalian dengan baikon? Kalau Obat nyamuk kenapa? kalau itu terlalu keras, tapi kalau tubraka dia masih ngunyung-ngunyung. Iya, tapi lebih parah Ki, asal kau tahu. Buah cempoka ini. Ini nikmat, Supeng. Itu pahit Ki. Tapi lebih pahit hidupmu saat ini, Supeng. Ya. Kau dalam keadaan sekadar maut, tapi kau masih sombong. Terserah Ki, ya. Yang penting aku akan sembuh nanti. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan madu itu. Asal kau tahu. Oh, bagaimana caranya? Ya. Sebelum kau mendapatkan madu ini, Supeng. Sebelum kau mendapatkan madu, kalau kau masih mengancam-ngancam ingin mendapatkan madu dan kau tidak bertobat, ini balasannya, Supeng. Aku bisa lebih kejam dari siapapun di sini, Supeng. Kau cuma seorang diri di hutan ini. Mana bos preman itu katanya yang bisa menyembuhkanmu? Hei, keluar kau ke sana. Ini orang yang mendatangkanmu sudah ada di tengah hutan. Keluar kau. Jangan sesumbar kau menantangnya Ki, ya. Asal kau tahu, bila dia sudah keluar Ki, bumi ini akan berguncang, tahu kau. Aki tidak peduli. Pohon akan terbalik. Oh, pohon akan Ya. terbalik, bumi akan bergoncang. Asal Oh, kau tahu, daratan akan menjadi air, air akan menjadi daratan. air akan menjadi daratan, jadi kiamat dunia ini kalau dia muncul. Supeng. Itu. Hei, keluar kamu. Bos preman katanya keluar kau. Ini orang yang ingin kau bela. Ini ada di tengah hutan ini. Keluar kau. Aku takutnya bukan bos preman yang keluar di sini, Supeng. Aku mengkhawatirkan yang keluar di sini taunya Udin Goa. Ini yang aku khawatirkan. Wah, sudah nggak ada. Oh, Tahu kau. dia sudah tidak ada di muka bumi Iya. ini. Jangan-jangan nanti Kiono ataupun Tole yang keluar. Karena apabila di hutan ini menjadi, dia akan sampai ke Sungai Tempuran. Asal kau tahu, Ki Tole dan Ki Yono masih ada Ki. Oh, Cuman Ki Anang yang sudah nggak ada. oh, Ki Anang yang Tahu, sudah. Kau tahu juga ternyata. Ya, ha? aku tahu karena itu pernah seperguruan Ki. Asal Oh, kau tahu. pernah kau berguru. Jadi bos preman ini dari mana, Supeng? Ini aku tawarkan solusi buat kau, Supeng. Solusi. Kita hentikan pertempuran ini. Mungkin Banggai Lampung akan menyembuhkan kau. Kau bawa bos preman tersebut ke Padepokan Banggai Lampung dengan mengucap salam, dengan menghentikan pertempuran, jangan sampai terjadi pertumpahan darah dengan kau bertobat. Seperti itu. Itu intinya kalian sudah takut sebelum berperang. Tahu? Takut sebelum Ya. berperang. Aki menawarkan agar kau sehat. Kau katakan Baik. kami takut sebelum berperang. Memang kau kau terlalu sombong, Supeng. Hah, bisa saja aku menghabisimu di sini, Supeng. Ki, ya, Bisa asal kau saja aku menghabisimu di sini. Seharusnya yang memberi kata-kata itu aku Ki, asal kau tahu. Oh, Hah? kau. Bila tidak ingin
pendekar itu keluar ya, sebaiknya Ray memberikan madu. Dan dia menyerah kepada kami. Oh, jadi kalau misalnya Bang Rey menyerahkan madu, Ya, ya, pertempuran tidak akan pernah terjadi lagi. pertempuran tidak akan pernah terjadi dan Bang Rey, Ki Selamat serta saudara-saudaranya menyerah. Ya. Minta ampun. Minta Harus ampun. seperti itu. Bagaimana? Ini sampai itu minta ampun. Itu minta ampun, ha? Kau katakan kami yang meminta ampun, ha? Bukannya kau bertobat, kau mengatakan kami yang meminta ampun. Biar saja nanti bangkaimu yang dimakan dari harimau di tengah hutan ini, Supeng. Di sini tidak ada harimau. Ada aja ular kobra, tahu? Tahu ular kobra yang besar itu. Ya. Di situ bergandengan dengan harimau. Karena di situ pernah bertemu dengan Ki Iyes. Sengaja Ki Iyes membuat ini menjadi seperti ini. Karena apa? Untuk memelihara ular kobra dan harimau. Asal kau tahu ya, harimau di sini sudah aku jinakkan. Cuma Oh. kobra yang belum. Pantas saja bajunya kemarin dipakai dari Tessen. Dia memakai loreng harimau, badan besar. Aku kira dia masih menjadi badak Sumatera. Ternyata dia sudah menjadi harimau. Dan dia sudah mempelajari semua. Bahkan sudah ilmu. berganti kulit. Oh, sudah Tahu, berganti ya. kulit. Oh, jangan-jangan dia sempat bertemu dengan Sutar juga, jangan. Ah, Sebaiknya kau pulang, Ki. Tidak usah kau ikuti aku oh, lagi. pulang. Ya. Aku akan pulang kalau memastikan keadaanmu sudah sehat, Supeng. Aku Sudah sudah sembuh. sehat, Ki. Oh, sudah sehat. Ya, tidak perlu kau ikuti aku lagi. Aku ingin membantumu, Supeng. Aku tidak butuh bantuan dari kau, Ki. Oh, tidak buntu. Ya. Pulang aja kau, ha? Aku ingin kau sehat, Supeng. Aki membantu. Sini Aki bantu, Supeng. Akan kau segera pulih. Karena Aki membawa madu. Mana? Aki akan Aku membawa minta madu. madunya, Ki. Aki akan memberikan setetes madu. Itulah yang aku tunggu-tunggu selama ini, Ki. Madu. Ini madu. Ini madu. Ini madu. Kurang ajar kau, Ki. Ini madu. Kau tahu madu yang paling hebat di muka bumi ini, ha? Madu dan racun itu. Yang bisa menghancurkan lemari, yang bisa menghancurkan piring, yang pernah terjadi pada ompong, tahu kau, ha? Itu gara-gara madu. Madu muda itu, Ki. Aku meminta kepada kau, Supeng, ya. Sampaikan kepada Tessen, sampaikan kepada Jabrik, Kenapa? Dalek. Hentikan dia mendatangi Gubuk Selamat dan hentikan kepada Briho siapa yang untuk mendatangi Gubuk Selamat mengumbar seolah-olah bos preman tersebut tidak ada yang bisa mengalahkan. Dengar ya. Sebenarnya gampang buat kami memberhentikan semua itu, Ki. Asal kalian memberikan madu itu dan kalian berhenti ikut campur urusan kami. Itu saja. Memberikan madu, berhenti urusan kamu. Ya. Baiklah. Kami akan berhenti, Supeng. Kalau kau sudah tidak ada di muka bumi ini, tahu kau? Masih saja kau sombong, Supeng. Kau masih saja sombong, ha? Aku hanya meminta. Habisi saja aku sekalian, Ki. Oh, habis ya. Kau kurang ajar kau. Jangan kau siksa seperti ini, Ki. Aku tidak menyiksamu, Supeng. Tapi kau terlalu sombong. Nah, luka parahmu saja belum sembuh. Tapi kau sudah menantang Ki Selamat. Sampai kapan kau? Ha? Ingat ya, sebelum nyawaku melayang melepas dari badanku ini, Ki, aku tidak akan pernah menyerah. Oh. Apalagi terhadap kalian. Oh, tidak akan pernah menyerah. Apalagi terhadap kalian. Lalu sombong kau, Supeng. Keadaan sudah seperti ini, tapi kau masih terlalu sombong kau. Ini mau. Aku peringatkan kepada kau, Supeng. Henti kau mendatangkan bos preman. Kalau tidak, kau yang akan habisi terlebih dahulu di hutan ini. Kalian sudah sangat ketar-ketir. Kami bukan ketar-ketir, kami tidak ingin terjadi pertumpahan darah, Supeng. Ya, sudah aku bilang, bila tidak ingin terjadi pertumpahan darah, kalian tidak usah ikut campur lagi urusan kami. Cukup itu saja. Kami tidak akan ikut campur. Kalau kalian sudah campur Supeng, aku ingatkan kepada kau, Supeng. Ya. Kalau menyelesaikan masalah dengan pertumpahan darah, maka akan timbul permasalahan baru, Supeng. Yang adanya dendam amarah. Kau ingat, ketika guru kalian, orang yang kalian anggap paling hebat, tewasnya pendekar bisu. Tapi kalian bukannya sadar dan bukannya bertobat, tapi kalian malah menghimpun, menghubungi Tessen, menghubungi semua jaringan kalian untuk berkumpul bersatu katanya untuk mengadakan perang besar terhadap Bangkai Lampung. Itu yang akan kami lakukan, tahu? Ha? Sebelum kalian tewas semua, kami tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus mendatangkan tim-tim yang lebih hebat lagi, guru yang lebih hebat lagi, tahu kau? Pantas mereka sudah turun gunung semua. Katanya kemarin mereka akan berkumpul di suatu tempat dan siap-siap pada pekan Bangkai Lampung akan kami serang dengan tiba-tiba. Bahkan bisnya sudah dekat. Oh, bisnya sudah dekat. Berarti naik bis ya? Apa mau teh kau dia di sana? Hah? Makanya dia turun gunung karena mendengar kami terluka parah, tahu? Oh, Hah? itulah yang disampaikan Tessen. Kami tidak terima dengan lukanya saudara kami, Supeng dan Jangkang. Satu sakit-sakit semua katanya. Ini, Kau tahu. ini yang membuat kalian merasa paling hebat dan paling gagah. Tapi Supeng, kalau keadaanmu sedikit di tengah hutan seperti ini,
kau bisa saja Aki penggal kepalamu di sini Supeng. Lakukan Ki. Ini mau kau. Sama kalian kau biadab Supeng. Kurang aja kau. Aku sudah ingatkan, ya. Jangan sampai bos preman itu menerong-nerong gubuk selamat, menerong-nerong padepokan Bagi Lampung. Kami tidak pernah takut dengan peperangan Supeng. Bahkan akan terjadi lebih parah lagi Ki. Ingat itu. Turun ke sedikit kamu. Turun ke sedikit lebih caramu. Kau memang memancing amarah setiap manusia. Pantas saja Bagi Lampung tidak mau memberikan madu. Memang otakmu seperti ini Supeng. Tidak pernah memberikan madu. Kenapa? Karena dia itu pelit. bukan Tahu kau? masalah dia pelit, karena dia tidak bisa melupakan Supeng. Ketika kau racun dengan kelapa muda sampai saat ini, Ki Slamet pun tidak bisa melupakan. Seharusnya Ki ya, sebagai spiritual, lupakan yang lalu. Kami akan melupakannya kalau kalian bertobat. Tapi kalian terlalu sombong. Kurang aja kau, ini mau kurang aja kau Sup. Bisa juga kau mencari mati di tengah hutan ini. Panggil bos preman. Hei, di sana, bos preman, keluar kau. Ini Supeng yang ingin kau bantu, yang ingin kau selamatkan. Terkapar di tengah hutan ini. Keluar kalian. Sampaikan juga kepada semua saudara-saudaramu Supeng. Ki Slamet tidak takut peperangan, Banggai tidak takut peperangan. Tapi ingat, nyawa kau berada di urutan. Ki, kalau kalian tidak takut peperangan, berikan aku madu. Ki. Oh madu. Ya, biar aku cepat sembuh, biar bisa membasmi kalian. Tahu kau? Kurang bukannya kau bertobat malah kau ingin membasmi kami. Kurang aja kau Supeng. Ini balasan setimpal atas kau menyiksa Bagi Lampung 11 hari kalian sekap. Ini mau kau Berikan madu itu Ki. madu. Ya, biar Masih aku bisa sembuh Ki. Biar sembuh agar bisa memenggal kepala Ki Slamet. Iya, biar Ini lebih madu. seru. Ini madu terkait. Ini. Ya kau terkapar dan makan harimau di tengah hutan ini. Biarkan kalau memang ada bos preman itu nanti yang bisa menyelamatkan dia di tengah hutan ini, Aki akan memantau keberadaannya. Ayo kameramen, kita cari bos preman yang katanya. Karena Aki yakin. ya. Bajingan kau. Bajingan. Iya. Ini bajingan. Emang aku bajingan karena kau ingat Supeng, Ki Slamet ini pernah hidup bersama kau, pernah sama-sama dia ada di dunia hitam, tapi kalian tidak akan pernah sadar dengan nafsu duniawi kalian. Seharusnya kau lebih kasihan dari aku Ki. Oh kasihan. Iya, seharusnya kau memberi aku madu. Oh baiklah, akan aku beri madu. Ini madu. Sakit Ki. Ayo kameramen, kita cari keberadaan bos preman tersebut. Karena aku yakin dia tidak mungkin seorang diri. Dia pasti. Biarkan. Kalau memang dia bisa diselamat nanti, mungkin harimau ataupun anjing edan yang bisa menggigitnya di sini. Jangan-jangan berkahung. Ayo kameramen. Karena aku yakin bos preman itu ada di sini. Hati-hati kameramen. Karena dia menuju ke arah tempat ini. Di mana tempat ini yang biasa dilintasi dari Jabrik, Tesen, Brihu. Karena sudah seminggu ini tempat ini aku pantau. Bahkan kemarin Brihu membawa 25 bungkus nasi menuju ke tempat ini. Tetapi ketika Aki datangi, semuanya sudah tidak ada. Tapi Aki semakin penasaran. Apakah benar bos preman yang akan didatangkan mereka ini, dunia akan menjadi terendam air, air akan menjadi daratan, kata Supeng tadi. Bumi ini akan gonjang-ganjing, bumi ini akan menggelegar. Apakah sehebat itu bos preman yang datang ini? Ini perlu kita waspadai sahabat-sahabat ya. Aki meminta doanya. Mudah-mudahan ya sebelum terjadi pertempuran tersebut kita sudah mengetahui siapa sebenarnya bos preman ini. Ayo kameramen, kita ikuti saja kameramen. Kita cari keberadaannya kameramen. Jangan-jangan tempat ini memang dijadikan mereka untuk berkumpul, menyusun kekuatan. Karena tempat ini, hutan ini tidak jauh daripada pokoknya Bagi Lampung. Jadi mereka bisa sama-sama turun di sini. Hati-hati kameramen. Tapi ini banyak sekali jalan setapak. Ini sengaja mungkin jalan ini dibuat dari mereka. Mereka harus mudik memencar. Jangan-jangan mereka sudah memasang telik sandi, memata-matai Ki Slamet, yang memata-matai Bagi Lampung dan mematai-matai semua saudara-saudara dari spiritual. Agar apa? Agar mereka mengetahui ketika perang nanti mereka bisa sesuka hati mereka untuk menghancurkannya. Ayo kameramen. Tapi kameramen, aku yakin hutan ini tidak nyaman kalau kameramen sendirian. Lebih baik kameramen kepada pokoknya Bagi Lampung beritahu Bagi Lampung bahwa Ki Slamet tadi mengintai Supeng ya. Dia terluka parah, ingin menemui dari bos preman tersebut ya. Sampaikan kepada Bagi Lampung biar Bagi Lampung nanti mungkin dia akan menyusul Ki Slamet ataupun mengutus dari saudara-saudara spiritual lainnya untuk membantu Ki Slamet untuk bertemu di hutan ini agar segera menemukan bos preman tersebut. Karena ancamannya sangat luar biasa.
Ya, kameramen kembali ke padepokannya Bang Gaya, susul Bang Gaya Lampung atau beritahu Bang Gaya Lampung bahwa Ki Slamet berada di hutan ini memantau Supeng ketika dia menunggu bos preman yang dijanjikannya akan datang.